berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim, ya, di mana kurikulum yang kita pakai adalah kitab Fadail Al-Qur'an karangan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Setelah sekian lama dan panjang perjalanan kita untuk membahas bab yang pertama, tiba jua pada malam hari ini bab kedua akan kita kupas. Bab yang kedua ini, pengarang kitab ini Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala meletakkan sebuah bab yang dikhususkan bagi seorang hafid. Bab jaa fi taqdimi ahlil Quran wa ikramihim. Kalau kita terjemahkan, ya, berkaitan dengan mengutamakan ahlul Quran dan memuliakannya. Apa perbedaan antara bab pertama dengan bab yang kedua? Kalau seandainya bab terakhir kemarin atau pembahasan terakhir yang kita bahas kemarin itu berkaitan dengan keutamaan ahlul Quran, tapi kenapa di sini pengarang itu membuat bab khusus dan diletakkan menjadi bab yang kedua dari kitab ini? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab pertama itu lebih berkaitan dengan keutamaan belajar Al-Qur'an. Mulai dari keutamaan membaca setiap kalimatnya, keutamaan beberapa surat, salah satunya adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran yang sudah kita bahas. Pun demikian keutamaan untuk mempelajari dan mengajarkan kepada yang lain. Adapun di bab yang kedua ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kepada prioritas pelayanan yang didapat oleh seorang hafid baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, ini adalah bab yang kedua yang memang dikhususkan untuk para huffaz. Hanya saja di sini pengarang kitab ini menggunakan istilah ahlul Quran, dan sudah kita bahas dahulu bahwasanya ahlul Quran ini adalah padanan kata dari hafidul Quran, ahlul Quran, hamilul Quran, qari'ul Quran, dan semuanya. Ya, berarti yang kita bahas ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mereka sudah menyelesaikan 30 juz. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang kedua ini kalau kita rubah judulnya itu adalah seorang hafid akan selalu mendapatkan prioritas baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini adalah judul besar untuk bab yang kedua ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab yang kedua ini pengarang mencantumkan 4 dalil di mana seorang hafid itu selalu akan diutamakan, selalu mendapatkan prioritas pelayanan baik dunia maupun di akhirat. Adapun malam hari ini kita akan membahas dalil yang pertama, ya, di mana pengarang mengatakan wa kanal qurra ashabu majlisi Umar radhiyallahu taala anhu kuhulan kanu au syubbanan atau syababan. Terjemahannya, dahulu para qurra ahlul Quran itu adalah para pejabat terhormat. Mereka mendapatkan satu jabatan terhormat terpandang di pemerintahan siapa? Di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik mereka dari kalangan kahul, orang-orang yang dewasa, umurnya sudah umur bapak-bapak, au syababan. Ya, lah ini salah satu di antara kecerdasan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak, atau Umar tidak memandang usia itu penghalang bagi siapapun mendapatkan gelar terhormat dan menjadi penasihat bagi seorang khalifah. Makanya di sini disebutkan au syababan, sekalipun dia pemuda, sekalipun usianya itu masih belia, kalau seandainya dia termasuk ahlul Quran, tak segan-segan Umar bin Khattab mengangkatnya menjadi penasehat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kutipan pendek ini itu, ya, dikutip, diambil dari sebuah hadis yang cukup panjang. Makanya di sini saya tambahi dalam Sahih Bukhari, karena hadis ini cukup panjang dan perawinya itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala yani anhuma. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas dalil yang pertama ini yang menunjukkan bahwasanya seorang hafid itu akan selalu mendapatkan prioritas pelayanan di dunia maupun di akhirat, ya.
ada 3 poin, ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas kisah lengkap dari kutipan riwayat ini. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian besar dari seorang Umar bin Khattab terhadap Al-Qur'an, pun demikian dengan Ahlul Qur'an. Kemudian subtopik yang ketiga mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Yang terakhir itu adalah berkaitan dengan pentingnya dan urgensi ya setiap pemimpin mengangkat Ahlul Qur'an atau Ahlul Ilmu sebagai penasihatnya. Ini adalah 3 subtopik yang bisa kita petik dari riwayat yang pertama ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kisah lengkapnya. Karena memang di sini hanya dikutip atau dipotong satu statement tok. Ya, kanal qurra ashabu majlis Umar bin Khattab kahulan au syubban. Kisahnya ini berkaitan dengan siapa sih? Dan siapa kiranya qurra yang disebutkan di sini? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, ya, tepatnya ya berkaitan dengan fadail al-qurra yang di sini, maka kita akan dapatkan salah satu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kisah ini bermula ketika seorang ya sahabat yang bernama Uyainah ibnu Hisan. Jadi Uyainah ibnu Hisan ini punya saudara. Saudaranya ini bernama Qais. Dan Qais ini punya anak yang bernama Al-Hur. Nah, inilah awal dari kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Uyainah ini ternyata pengen sekali ketemu dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dicarilah ponakannya Al-Hur ini. Al-Hur ini adalah anak dari saudaranya yang bernama Qais. Ada apa dengan Al-Hur ini? Al-Hur ini ponakannya, usianya masih belia. Tapi beliau termasuk penasihat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berada di jajaran teras. Beliau berada di ring satunya kekhalifahan Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, maka Uyainah ini berusaha untuk mendekati ponakannya dengan harapan diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Singkat cerita, bertemulah Uyainah ini dengan ponakannya. Seraya mengatakan bahwasanya, "Wahai ponakanku, wahai Al-Hur, saya tahu engkau adalah orang terdekat Umar bin Khattab. Fatasta'dina yanili alaihi. Tolonglah mintakan izin kepada Umar untukku, agar saya bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang aku temukan, yang aku dapati kejanggalan-kejanggalan di masyarakat." Ya, akhirnya kemudian Al-Hur ini ponakannya menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyampaikan dan melaporkan bahwasanya pamannya ini punya keinginan untuk bertemu dengan engkau wahai Amirul Mukminin. Dan alhamdulillah ketika itu ya, karena kedekatan antara Umar bin Khattab dengan Al-Hur ini sebagai penasihatnya, akhirnya pamannya Al-Hur diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa yang terjadi ya di jamaah? Ketika pamannya bertemu langsung dengan Umar bin Khattab ini langsung marah-marah. Ya Ibnul Khattab, ya, tidak memanggil dengan ya Amirul Mukminin. Ya Ibnul Khattab, wahai Umar, ma'ataita al-jazl wa ma yani hakamta bainana bil adl. Ternyata engkau hanya suka mengobrol janji. Ya. Engkau tidak memberikan bantuan ke kami masyarakat rendahan ini, orang-orang fakir, orang-orang miskin ini sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan engkau pula selalu bersikap diskriminatif terhadap kami, rakyat jelata. Makanya di sini pamannya ini langsung marah-marah. Otomatis sebagai syafi'nya tadi, sebagai wasilahnya, Al-Hur juga merasa malu. Ternyata diberikan kesempatan malah langsung meluapkan kemarahannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lah, Ibnu Abbas ketika itu juga berada di ring satu. Beliau yang menceritakan kejadian yang ada di dalam istananya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas kemudian menceritakan, ketika itu Umar itu sudah kelihatan dari raut wajahnya puncak kemurkaan dan kemarahannya. Bagaimana tidak ya jamaah? Kita kenal Umar itu sebagai orang yang cerdas,
manusia yang adil. Tiba-tiba Uyainah ibnu Hisan ini datang seraya mengatakan, engkau wahai Umar manusia yang tidak adil. Bayangkan apa yang terjadi pada diri Umar. Dan kita tahu bagaimana Umar adalah orang yang mudah emosi, ya. Ketika itu Ibnu Abbas menceritakan bagaimana raut wajahnya sudah kelihatan merah, menunjukkan beliau marah dan murka besar. Nah, disinilah kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peran seorang penasihat. Dan beliau adalah al-hur dan seorang hafidhul Quran. Ya Amirul Mukminin, mencoba untuk menenangkan. Innallaha qala li nabiyhi. Ingatlah wahai Umar, ya, dalam kondisi marah besar seperti itu, Al-Hur sebagai penasihat yang sudah hafizul Quran mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyampaikan satu nasihat di dalam ayatnya, disampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di surat Al-A'raf ayat 199. Ada apa dengan surat Al-A'raf ayat 199 yang dikutip oleh Al-Hur ini kemudian disampaikan kepada Umar? Allah Subhanahu Wa Taala firman, khudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Ya, tunjukkan maafmu kepada orang-orang yang berbuat kesalahan untukmu. Ya, kemudian apa? Wa'mur bil urfi, dan berbuatlah baik, pergauliah baik kepada siapapun termasuk kepada rakyatnya. Wa'arid anil jahilin, dan jauhilah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Barulah kemudian di sini Al-Hur mengatakan, taulah engkau hai mukminin, orang yang barusan marah-marah ini adalah pamannya sendiri. Inna hadza minal jahilin. Ya, ingatlah bahwasanya pamanku ini meskipun marah-marah, dia ini termasuk orang yang dungu, orang yang jahil. Enggak usah digubris wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lah di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, selepas Al-Hur itu mengingatkan Umar dengan satu ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 199, apa yang terjadi dan bagaimana reaksi dari Umar? Apakah puncak kemarahan itu semakin meningkat? Ibnu Abbas menceritakan, wallahi saya mendapati Umar itu benar-benar seakan membatu, ya, yang sebelumnya kelihatan bagaimana ronah merah di wajahnya sebagai pertanda kemurkaan yang begitu besar, itu langsung mereda. Disebutkan di situ wakana waqafan ala kitabillah, dia langsung berhenti. Dia seakan-akan membatu. Lesannya benar-benar yang kelihatannya mau kemudian membantah dari klaimnya Uyainah ibnu Hisan ini, benar-benar ayat ini menghalangi dirinya untuk mengeluarkan kata-kata sebagai bentuk yakni bantahan terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Wakana waqafan yani ala kitabillah. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah salah satu bukti bagaimana ketundukan Umar, kepatuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah poin yang pertama dan subtopik yang pertama berkaitan dengan apa? Dengan kisah lengkapnya. Jadi Qurra di sini itu bernama Al-Hur, ya, ibnu Qais ibnu Hisan. Beliau ada ponakannya yakni Uyainah. Meskipun masih di usia muda beliau diangkat oleh Umar sebagai penasehat, ya, di istana, dan kita bisa membuktikan bagaimana hafizul Quran, ahlul Quran, ya, itu punya tupoksi, tugas yang tidak sembarangan ketika selalu menjadi penasihat dan membimbing seorang yakni khalifah. Dan sini kita juga mendapatkan yakni banyak faedah. Dan salah satu di antara faedah yang kedua yang bisa kita petik ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah perhatian besar dari Umar bin Khattab terhadap Al-Quran dan ahlul Quran, dan begitu tingginya apresiasi yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada Al-Quran dan ahlul Quran. Apakah memang demikian? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di subtopik yang kedua ini ada 5 bukti yang menunjukkan bahwasanya Umar ini ternyata punya perhatian serius terhadap Al-Quran dan ahlul Quran. Yang pertama, bukti yang pertama ini berkaitan dengan tadabburul Quran. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Malik
dari Nafi, dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini adalah putranya. Pernah menceritakan dahulu Umar bin Khattab, ayahku tercinta, ketika belajar Al-Quran itu bukan termasuk tipikal yang terburu-buru untuk menyelesaikan pembelajaran Al-Quranul Karim. Dan ini pernah kita sampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belajar surat Al-Baqarah itu baru selesai setelah berlangsungnya 12 tahun lamanya. 12 tahun hanya dalam tanda kutip untuk belajar satu surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu diturunkan dengan bahasa Arab dan itu adalah bahasanya orang Arab dan bahasanya Umar bin Khattab. Tapi apa rahasia dibalik angka 12 tahun yang begitu panjangnya hanya untuk satu surat? Apakah Umar termasuk orang yang bodoh? Tidak. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang malas yang akhirnya butuh waktu 12 tahun, bayangkan, untuk menyelesaikan satu surat? Itu pun tidak. Ya, Umar bin Khattab menyelesaikan belajar surat Al-Baqarah selama 12 tahun ini adalah demi untuk bisa mentadaburi isi kandungan Al-Quran, agar dia bisa memahami kemudian langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Umar menceritakan selepas 12 tahun selesai, beliau langsung membuat dan menyelenggarakan tasakuran besar dengan menyembelih jazuran atau seekor unta. Ini adalah bukti bagaimana perhatian seriusnya Umar bin Khattab untuk belajar Al-Quran, tidak hanya sekedar huruf-hurufnya tapi isi kandungannya, agar bisa segera diamalkan, dan ini adalah bagian dari tadabburul Quranul Karim. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tadabburul Quran ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah sampai menangis terseduh-seduh ketika menjadi imam salat jamaah. Dan ini pernah diungkapkan oleh Abdullah ibnu Shaddad ibnu Al-Had, seorang tabi'in rahimahullahu taala, ketika menjadi makmum. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Umar bin Khattab ketika itu menjadi imam, ya, dan surat yang dibaca oleh beliau itu adalah surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ini mulai dibaca 1, 2, 3 sampai di ayat yang ke-86, ya, ketika menceritakan Nabi Yakub alaihissalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengeluhkan kesulitanku dan mengeluhkan kesedihanku. Dan kita tahu bagaimana kesedihan dan kesulitan yang dialami Nabi Yakub alaihissalam. Ya, beliau harus ditinggal lama oleh putranya tercinta. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya beliau kemudian mengutarakan, saya tak ada tempat untuk mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di ayat yang ke-86 dari surat Yusuf inilah, ya, waktu itu Abdullah sholat, padahal dia sholatnya di paling belakang. Wa ana fi akhiri sufuf. Saya sholat di shaf yang paling belakang. Lakin sami'tu nasija bukai Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika sampai di ayat itu. Tapi saya benar-benar mendengar dengan jelas bagaimana tangisan terseduh-seduh Umar ketika membaca ayat ini. Dia pun yang teringat, ya, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibalik ketegasannya, dibalik emosinya yang seringkali memuncak, itu ternyata tersimpan kelembutan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berinteraksi dan berhadapan dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah bagian dari tadabburul Quran. Kalau tidak seperti itu, tak mungkin Umar kemudian sampai menangis ketika sampai di ayat ini, ya nih jamaah. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya nih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar itu pernah sakit sebulan lamanya. Sebagaimana tugas dari seorang presiden, seorang kepala negara, seorang khalifah, Umar ini sering sidak malam. Suatu malam beliau ini singgah, ya, di luar, mendengar ada penghuni rumah itu sedang sholat tahajud. Dan ketika itu yang dibaca adalah surat At-Tur. Mulai dari Wat-Tur wa kitabun mastur firraqim mansyur sampai di ayat yang ke-7, 8 dia nggak kuat, balik pulang.
Apa yang terjadi dengan ayat yang ke-7 dan 8 dari surat At-Tur? Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna ada rabbika lawaqi ma lahu min dafi." Ini berkaitan dengan ketegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya azabnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar nyata dalam surat At-Tur ayat yang ke-7. Ma lahu min dafi, maka tak ada seorang pun di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika sudah divonis engkau berhak mendapatkan azab, tak ada satupun yang bisa mampu untuk menolaknya. Berarti kan ini ada semacam bentuk kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab ketika itu sedang sidak dan mendengarkan. Bukan di saat beliau sedang membaca sendiri. Ketika mendengarkan ayat tersebut, padahal surat itu belum selesai dibaca, dalam surat tahajud, ya, rakyatnya, dia langsung balik ke rumah. Apa yang terjadi ya nih jamaah? Semenjak itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saking dalamnya, kalau dalam bahasa kita saking lembutnya ayat, saking lembutnya hati beliau ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, marido syahran. Umar ini akhirnya kemudian terbaring sakit, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 2 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan lamanya. Pejabat-pejabatnya, para gubernurnya menjenguknya tanpa ada yang tahu apa sebab beliau itu sampai sakit selama yakni sebulan. Ternyata beberapa tahun kemudian tersingkap dan terungkap bahwasanya Umar ini ternyata punya perasaan yang sangat sensitif ketika berkaitan dengan apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kalau kita disebut nama Umar itu kan terkenal dengan apa? Kecerdasannya, ketegasannya. Tapi di balik itu semua Umar ini juga termasuk orang yang lembut sekali hatinya ketika berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ini adalah bukti yang pertama. Bukti yang kedua, bagaimana perhatian serius Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap Al-Qur'an dan Ahlul Qur'an. Beliau ini sebagai seorang inisiator utama, pencetus pertama proses kodifikasi Al-Qur'an atau proses pembukuan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu ya, Nabi SAW ketika wafat, khalifah pertama di pangku siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yakni anhu. Lah disinilah kemudian terjadi perang namanya perang Yamamah. Tidak sedikit di kalangan para hufadzul Quran ternyata gugur dalam peperangan ini. Mereka mati syahid dan didominasi oleh para hufadzul Quran. Lah inilah Umar termasuk orang yang cerdas, mampu membaca realita dan kondisi yang ada. Ini kalau dibiarkan bahaya ini. Ya, karena ketika itu Al-Quran sudah ada yang menulisnya, tapi tidak beraturan. Ada yang menulis di tulang, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tikar-tikar, pokoknya dimanapun. Ya, akhirnya Umar ini dengan kecerdasannya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa membaca kondisi seperti ini. Ada kejanggalan ini nggak bisa dibiarkan. Makanya Umar ini dianggap sebagai inisiator pertama proses pembukuan Al-Quran. Usulannya ini akhirnya disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan nanti bisa dirujuk kepada Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari, Zaid ibnu Sabit itu adalah salah satu penulis wahyu yang Nabi SAW menceritakan. Ya, ketika dia diundang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ternyata ketika sampai di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, di situ sudah ada Umar. Lah, disinilah kemudian cerita ini bermula. Zaid, ya, tadi ini ada Umar mendatangiku. Beliau punya usulan agar Al-Quran ini dibukukan jadi satu. Yang dari tulang, yang ditulis oleh beberapa sahabat itu di pelepah kurma, ini agar disalin dalam lembaran-lembaran. Di awal saya menolak mentah-mentah karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, saya sampaikan ini secara maknanya, nanti bisa dirujuk dalam Sahih Bukhari ya. Lah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membuka hatiku, ya, dengan izin Allah karena pertimbangan yang begitu besar, maslahat, ya, kondisi maslahat Al-Quran ini akan hilang dengan hilangnya, dengan tewasnya dan meninggalnya dan wafatnya siapa? Orang-orang yang hafal Al-Quran. Akhirnya saya menerima usulan dari Umar. Sekarang menyisakan engkau wahai Zaid, karena engkau adalah saksi hidup, karena engkau adalah penulis wahyu, ya. Apakah engkau bersedia untuk menyalin kembali, membukukan Al-Quranul Karim yang memang ini belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW?
Zaid ibnu Sabit radhiyallahu taala anhu di awal dia menolak, sebagaimana yang terjadi di awal-awal Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapati usulan dari Umar bin Khattab. Tapi inti sari dan kesimpulan dari kisah yang cukup panjang ini, akhirnya Abu Bakar setuju dengan usulannya Umar, pun demikian dengan Zaid ibnu Sabit pun akhirnya setuju dengan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya kemudian Abu Bakar membentuk sebuah tim untuk menyalin kembali ayat-ayat yang berserakan di beberapa media, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari kisah yang cukup panjang ini tidak sedikit di kalangan para ahli hadis dan para sejarawan mengatakan bahwasanya inilah bukti kecerdasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beliau dianggap sebagai inisiator pertama dalam proses kodifikasi atau pembukuan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah bukti bagaimana apresiasi besar, perhatian serius dari umat terhadap apa? Al-Quranul Karim. Yang kedua atau yang ketiga, ya, di antara jasa besar Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan sebagai bentuk apresiasi Umar terhadap Al-Quran, beliau ini ternyata sudah menyalin Al-Quran itu bahkan ribuan, dan itu dikirim ke beberapa pelosok negeri. Ya, kita tahu ya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini kan sudah selesai disalin. Lah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disalin kembali. Makanya Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Milal, Al-Fasl yani fil Milal, menceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu salinan dari mushaf yang pertama kali dibukukan di zamannya Abu Bakar itu sudah mencapai angka 100.000 salinan Al-Quran, dan itu sudah tersebar mulai dari Yaman sampai Syam, yakni sampai kemudian di negeri Mesir, di benua Afrika. Itu kaum muslimin sudah menerima salinan yang ini adalah buah dari jasa besarnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala yakni anhu. Apa yang bisa kita katakan untuk Umar dalam ya proses dan jasa besar ini kecuali adalah jazallahu khairah. Ini adalah bukti bagaimana perhatian dan apresiasi tinggi Umar bin Khattab terhadap Al-Quranul Karim, agar tidak hilang, agar kaum muslimin bisa merasakan maslahat dari Al-Quran itu sendiri. Makanya Ibnu Hajar mengatakan sekitar aktsar min mi'atu alf, 100.000 salinan itu sudah tersebar di beberapa pelosok negeri. Ini adalah bukti yang ketiga. Bukti yang keempat yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perhatian besar Umar bin Khattab terhadap Al-Quran dan terutama Ahlul Quran. Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu inilah para sahabat yang konsen terhadap Al-Quranul Karim ini dikirim ke beberapa pelosok negeri. Oleh karenanya Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat itu mencatat ada 6. Tapi kalau kita runtut itu ada sekitar 7 sahabat yang memang konsen dalam Al-Quran itu dikirim ke beberapa negara. Ya. Kalau yang ada di Madinah, karena Madinah ini sebagai pusat ibu kota, itu sudah dipasang 2 sahabat mulia. Yang pertama adalah Zaid ibnu Sabit sendiri, dan yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Kalau Ubay bin Ka'ab ini tidak diragukan lagi, beliaulah yang pernah ya disampaikan kepadanya sebuah pesan dari Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar menyampaikan kepada Ubay tentang sebuah ayat yaitu surat Al-Bayyinah, yang akhirnya ketika itu Ubay merasa terharu karena bahagia sekali. Apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah? Ketika itu Ubay bin Ka'ab, iya. Akhirnya kemudian dibacakan surat Al-Bayyinah di hadapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala yang anu. Ada yang mengatakan bukan Al-Bayyinah tapi surat Al-Furqan. Intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dipasang di kota Madinah ini bukan orang sembarangan. Ya, tugas mereka itu adalah membimbing, mengajarkan Al-Quran, dan itu diberikan tanggung jawab kepada 2 orang yang mulia, Zaid ibnu Sabit, ya dahulu adalah penulis wahyu, dan yang kedua adalah Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, di 2 kota besar yang ada di Irak, yang kita kenal ada kota Kufah dan kota apa? Yang di Basrah. Kota Kufah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud, yang sering kita sampaikan, pernah juga diminta Nabi SAW untuk membaca surat yang akhirnya Nabi SAW menangis. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi nggak sembarangan. Yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar konsen terhadap Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud dikirim ke Kufah. Yang dikirim ke Basrah, yakni siapa?
yang kita sampaikan yakni dulu salah satu sahabat yang ketika beliau ditunjuk menjadi imam, para sahabat berharap semoga yang dibaca surat nantinya itu adalah surat Al-Baqarah. Siapa? Masih ingat nggak? Abu Musa Al-Asy'ari, karena suaranya yakni merdu. Bayangkan. Jadi kalau seandainya sudah maju Abu Musa, harapan dari para jamaah makmum itu mudah-mudahan yang dibaca surat Al-Baqarah, bukan surat pendek, surat Al-Baqarah, karena suaranya luar biasa sekali. Makanya Nabi SAW pernah meminta kepada Musa Al-Asy'ari untuk membaca beberapa ayat. Nabi SAW juga takjub, terkesima dengan indahnya bacaan dan lagu dari Abu Musa Al-Asy'ari ketika melantunkan ayat Al-Qur'anul Karim. Itu dikirim kemana? Ke Basra. Jadi manusia-manusia pilihan di sini yang dikirim. Pun demikian yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke Palestina. Yang dikirim siapa ke Palestina? Mu'ad ibnu Jabal. Apakah Mu'ad termasuk orang yang konsen terhadap Al-Quran? Iya. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan rekomendasi kepada 4 orang. Ya, selain Ubay, salah satunya adalah Mu'ad. Akhirnya Mu'ad ini dikirim ke Palestina dan sampai meninggal di sana ketika terjadi di masanya Umar itu wabah yang namanya taun. Ya, pandemi ketika itu. Nah, Mu'ad meninggal di sana. Ya, untuk mengajarkan Al-Quran. Pun demikian dengan di Suriah. Di Damaskus itu ada Abu Darda di ibu kotanya. Ya, pun demikian dengan Himso itu ada Ubadah ibnu yani Somit. Pun demikian dengan di Makkah. Ya, ini adalah 7 tempat. Di Makkah itu adalah Ibnu Abbas yang tadi mengisahkan yani bagaimana yani kondisi Umar bin Khattab ketika hampir beliau meluapkan kemurkaan dan kemarahannya. Yang cerita itu adalah Ibnu Abbas yang akhirnya beliau dikirim ke negeri Mekah, dan di sanalah beliau menjadi rujukan dan referensi ahli tafsir di kota Mekah, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu taala yani anhuma. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Umar ini punya perhatian serius terhadap Al-Qur'an. Tidak hanya menyalin, dikirim ke beberapa negeri, bahkan orangnya pun dikirim. Maaf, untuk mengajarkan Al-Quran bukan orang sembarangan yang dikirim. Ya, pentolan sahabat, mulai dari Ubay, mulai dari Mu'ad, mulai dari siapa tadi? Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud sampai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini yang keberapa? Yang keempat. Dan yang kelima ini berkaitan dengan kisah ini. Apa itu yang dijamaah? Umar bin Khattab mengangkat penasihatnya dari kalangan para ahli Al-Quran. Dan yang kelima adalah bukti bagaimana apresiasi tinggi Umar terhadap ahli Al-Quran. Masya Allah. Tidak hanya menyalin, tidak hanya beliau sendiri yang Masya Allah terharu ketika membaca ayat Al-Quran atau mendengar ayat Al-Quran sampai sakit. Tidak hanya beliau mengirim orang-orang yang kompatibel dalam mengajarkan Al-Quran, bahkan beliau pun mengangkat ahlul Quran untuk menjadi mustasyar atau penasehat di istananya beliau radhiyallahu taala yani anhu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya siapa saja sih ahlul Quran yang mendapatkan jabatan terhormat di dunia di masanya kekhalifahan Umar, dan itu didominasi oleh kalangan ahlul Quran. Yang pertama, jabatan terhormat itu diberikan kepada Al-Hur, sebagaimana kisah ini. Al-Hur seorang pemuda, ya, tapi karena dia termasuk ahlul Quran, Umar tak segan mengangkatnya menjadi penasihat dan diberikan jabatan terhormat sebagai yakni pendamping dan orang dekatnya, Masya Allah. Dan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah kita sampaikan, itu juga terjadi zamannya Umar. Ya. Seorang mantan budak itu diberikan jabatan terhormat. Pernah kita sampaikan dahulu ya, kalau ada yang masih ingat, namanya Ibnu Abza. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nafi' Ibnu Abdul Haris ini diberikan jabatan sebagai seorang gubernur Mekah. Dan sudah menjadi kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk sidak ke beberapa daerah. Maka disinilah kemudian karena gubernurnya ini jabatan tertinggi dipanggil, bertemulah Umar ini dengan gubernurnya di kota yang namanya Usfan, sebuah distrik di luar kota Makkah. Lah di sini terjadi diskusi ringan. Wahai Nafi', siapa yang kau angkat menjadi pemimpin di daerah pedalaman ini? Ya, orang-orang Badui. Kemudian dijawab oleh Nafi', ya Amirul Mukminin, saya mengangkat Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Ya Nafi', nama ini asing di telinga saya. Ya, kalau seandainya nama-nama ya para sahabat yang besar,
Umar pasti mengenalnya, tapi Ibnu Abza ini adalah nama yang asing. Akhirnya kemudian Nafi mengungkapkan beliau adalah mantan budak. Ya Allah, kenapa yang harus engkau angkat mantan budak? Tidak cukupkah dengan sahabat-sahabat senior yang sudah ada? Ternyata beliau menuturkan innahu qari'un li kitabillah. Salah satu alasannya karena Ibnu Abza ini adalah orang yang paling mengerti, orang yang ahlul Quran, seorang hafidul Quran. Karena alasan inilah Umar, saya mengangkat beliau untuk menduduki jabatan terhormat sebagai mungkin camat atau kepala desa di daerah perkampungan. Barulah Umar kemudian ingat dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bi akharin." Benarlah apa yang sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum, tapi tak segan-segan Allah Subhanahu wa taala juga akan bisa menghinakan suatu kaum karena mereka menghina Al-Qur'anul Karim. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Ibnu Abza ini mendapatkan jabatan terhormat di masa kekhalifahan Umar karena apa? Karena beliau ahlul Quran. Yang ketiga itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas di usia yang masih belia, beliau diangkat sebagai penasihat, bahkan akhirnya beliau dikirim kemana? Ke negeri Mekkah. Muridnya sudah sepuh-sepuh, banyak yang sudah tua. Di usia belia, beliau sudah menjadi rujukan dan referensi terhadap Al-Quran dan ilmu tafsir. Adapun yang keempat di antara penasihat yang beliau itu adalah khalifah yang ketiga. Siapa? Yani Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Apakah Utsman ini termasuk ahlul Quran? Tidak diragukan lagi ya jamaah. Utsman ibnu Affan kedekatan dengan Al-Quran luar biasa sekali. Ya, bahkan beliau salah satu di antara orang yang menulis wahyu. Bahkan istrinya pernah bercerita malam terakhir yang besoknya beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang sudah berhari-hari mengepung rumahnya. Malam terakhir diceritakan oleh istrinya, beliau sholat malam dan itu dianggap malam terakhir dan 30 juz beliau khatamkan di malam itu. Besoknya beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ketika orang-orang Khawarij itu masuk ke dalam, kemudian menyabetkan yakni pedangnya, ditangkis sama Utsman ibnu Affan, jari-jarinya semuanya terputus. Disinilah Utsman mengatakan, celakalah kalian, engkau telah memutuskan jari-jari yang dahulu pernah menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian Utsman ibnu Affan meninggal setelah ditebas yakni lehernya. Intinya yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman ketika itu sedang membaca Al-Quran sebelum beliau dibunuh oleh orang-orang yang benci kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah di antara orang-orang penting. Bahkan kalau kita tahu administrasi, ilmu administrasi pertama kali itu ada di zamannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa inisiatornya dan atas usulan siapa? Itu adalah atas usulan penasihatnya yang bernama Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala yani anhu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara ahli-ahli Al-Qur'an yang hidup mendampingi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sebagai bukti bahwasanya Umar ini punya perhatian besar terhadap Ahlul Quran. Sedangkan subtopik yang ketiga ini adalah pentingnya seorang pemimpin mengangkat penasihat dari kalangan Ahlul Quran dan orang-orang yang berilmu. Ya, dan itu bisa kita petik dari kisah ini. Dan kisah yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah inisiator yang pertama bahwasanya seorang pemimpin itu harus benar-benar didukung oleh Ahlul Quran dan orang-orang yang berilmu. Ketika terjadi fitnah besar di mana Aisyah radhiyallahu taala anha itu difitnah telah berzina, apa yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengumpulkan ahlul ilmu, orang-orang yang berilmu, para ulama di kalangan para sahabat. Usama dipanggil, Ali bin Abi Thalib pun dipanggil untuk membahas masalah besar ini. Pun demikian, ketika Nabi SAW itu punya tawanan peran, bingung diapakan ini tawanan ini. Yang dipanggil siapa? Abu Bakar, pun demikian dengan Umar, dua sahabat mulia dan setia yang beliau. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau wafat,
hampir mendekati wafat setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, beliau memilih 6 orang dari 10.000 para sahabat. Ada apa yakni dengan 6 orang ini? 6 orang ini dianggap sebagai representasi dari 10.000 para sahabat yang dianggap berilmu dan ahlul Quran. Ada Ali, ada Utsman, ada Zubair ibn Awam, ada Tolha, ada Sa'ad, dan ada Abdurrahman ibnu yani Auf. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keberadaan ahli ilmu yang selalu membimbing seorang khalifah, inilah diharapkan ya bisa memberikan nasihat-nasihat berharga untuknya. Dan ketika seorang pemimpin ini sedikit melenceng, maka para ahli ilmu ini diharapkan bisa mengembalikan ke relnya kembali, di atas rel dan jalan yang kebenaran. Allahu taala alam yang bisawab. Inilah diantara 3 faedah penting yang bisa kita petik dari hadis yang memang sengaja dipotong, padahal kisahnya ini cukup panjang dan bisa nanti dirujuk di dalam kitab Sahih Bukhari. Allahu taala alam bisawab. Tafadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Jamaah, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Baik. Intisari dari pertemuan kali ini adalah prioritas yakni pelayanan, di mana ahlul Quran ini diprioritaskan untuk mendapatkan jabatan terhormat yang di pemerintahan. Dan ini bisa dibuktikan dari kisah ini. Adapun kisah atau hadis yang kedua yang akan kita ulas pada pekan depan, ini berkaitan dengan prioritas untuk menjabat sebagai imam dalam sholat. Itu ternyata yang diutamakan, yang diprioritaskan itu adalah ahlul Quran lagi. Kalau hari ini kita membahas tentang jabatan terhormat di level pemerintahan, kalau pekan depan insyaallah kita akan membahas ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ternyata dalam hal ibadah pun yang diutamakan itu adalah ahlul Quran yani lagi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada pekan depan ya bisa kita sampaikan kira-kira ahlul Quran ini yang pantas menjadi imam itu apakah yang hafidhul Quran ataukah yang pantas itu adalah orang yang ahli ilmu meskipun belum hafal Al-Quran. Ya, ini tidak luput dari silang pendapat di kalangan para imam madhab. Ya, jadi pembahasan pekan depan lebih banyak kita membahas dari sisi fikihnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali pada pekan depan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.